Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan pers yang saya hormati. Jadi terkait dengan permohonan rekan-rekan untuk menyampaikan terkait konfirmasi rekan-rekan kepada kami mengenai berita yang sedang beredar terkait dengan urusan klien kami dengan Pak GM gitu ya, bahwa memang betul klien kami atas nama FN pada tanggal 4 Februari yang lalu itu memang mendatangi Polda Metro Jaya terkait dengan pelaporan terhadap Pak GM terkait jual beli tanah yang terjadi 7 tahun yang lalu. Jadi klien saya yang bernama FN melakukan pelaporan setelah berkali-kali berupaya, berusaha, berikhtiar meminta kejelasan dan pertanggungjawaban Pak GM, tapi kemudian tidak respon dengan baik. Akhirnya kemudian klien kami melakukan pelaporan, dan laporan itu kemudian dilimpahkan ke Polres Depok. Adapun duduk perkaranya adalah FN ini membeli sebidang tanah yang di atasnya itu ada rumah. Saya beli di rumah, tapi bukan rumah komplek, rumah biasa, tidak komplek. 150 meter yang terletak di Sawangan Kota. Waktu itu kemudian sudah lunas, dilakukan pembayaran secara lunas, ada semua kwitansinya. Di backup dengan menikmati suasana bernuansa. jadi ada kwitansi, ada transfer, semuanya ada. Dan transaksi itu juga dilegalisasi di depan tanah melalui PPJB, perjanjian pengikat jual beli, ada semua. Waktu itu janjinya adalah, kenapa klien saya tertarik? Salah satunya karena katanya bahwa rumah ini sertifikatnya itu sedang diproses dan dalam waktu yang tidak berapa lama lagi akan jadi melalui notaris yang lain. Nah, tapi setelah kemudian lunasan pembayarannya, kalau tidak salah itu tiga kali pembayaran, dan kemudian setelah lunas tentu saja klien saya kemudian menanyakan bagaimana perihal dengan sertifikat itu. Nah, berkali-kali coba dihubungi tapi sulit sekali untuk itu. Nah, waktu itu Pak GM kalau tidak salah pada tahun ini transaksinya Februari 2015 ya. Waktu itu kalau tidak salah di Pak GM sudah menjabat menjadi anggota DPR. Nah, sampai satu ketika paman dari klien saya ini mendatangi ke DPR, itu pun tidak berhasil bertemu dengan Pak GM. Kenapa? Karena waktu itu ternyata ketika ditelusuri di pihak notaris yang mengurus institusi yang terkait dengan pertanahan itu ternyata ada surat bahwa tanah tersebut masuk dalam bidang pihak ketiga. Ini sebetulnya waktu itu mau diklarifikasi sehingga ada kejelasan sesungguhnya objek yang dibeli ini statusnya seperti apa. Nah, tetapi berkali-kali berupaya ditemui, tidak ada respon, dan akhirnya 2020 ketemulah kami yang meminta bantuan hukum untuk melakukan pendekatan persuasif dengan Pak GM. Nah, saya sendiri selaku kuasa hukum juga melakukan pendekatan persuasif. Saya WA, histori WA-nya masih ada di handphone saya. Nah, sampai akhirnya kemudian itu pun memang sulit, beliau itu cukup sulit untuk dikontak, itu responnya sangat lama sekali. Nah, akhirnya kemudian tanggal 26 Agustus 2020 kami melayangkan somasi pertama. Nah, somasi pertama kemudian tidak ada respon yang serius, kemudian akhirnya kita somasi kedua. Nah, di waktu itu kemudian kan pandemi mulai tambah kenceng ya, kita seperti harap dulu tuh.
Hanya masuk kira-kira pertengahan 2021, ibu dari klien saya ini meminta supaya saya menyampaikan somasi ketiga terkait bagaimana nih kejelasan dan janji memberikan sertifikat atas objek itu pun tidak ditangkap. Kemudian kita sempat calling down lagi. Nah, baru-baru ini tanggal 22 apa 22 Januari kita kembali melayangkan somasi kepada pihak kita. Keempat, tapi perihalnya memang beda. Kalau yang pertama itu terkait status tanah tidak direspon gitu. Status tanahnya bagaimana, sertifikatnya mana nih kan gitu. Nah, dalam rentang waktu antara 2021 ke 2022 itu kita melakukan investigasi dan penelusuran. Kemudian ternyata dokumen-dokumen dari kepemilikan tanah itu ternyata yang dinotaris sudah diambil oleh pihak GM. Aslinya ya. Kenapa? Karena ketika jual beli awal itu klien saya tidak diberikan AJB tapi fotokopi AJB 1 tahun 2014 ya. AJB 2014 tapi itu pun halamannya tidak lengkap, ada yang hilang, dan fotokopi SPPT surat pajak tahunan. Jadi itu saja. Jadi klien saya sejak ada pembelian rumah itu tidak diberikan surat, tidak berikan surat asli, hanya fotokopi yang tadi SPPT, surat pemberitahuan pajak tahunan, sama fotokopi AJB yang lembarannya ada yang hilang. Nah, ternyata kita telusuri, ternyata dokumen asli itu sudah diambil dari notaris oleh pihak GM. Nah, somasi tanggal 22 itu adalah terkait permohonan kita untuk Pak GM supaya mengembalikan dokumen asli riwayat tanah itu. Ya kan kita belum jelas nih riwayat tanah. Nah, itu pun belum ada penyelesaian. Akhirnya kemudian klien saya memilih untuk mencari keadilan melalui pelaporan di Polda Metro Jaya yang kemarin akhirnya dilimpahkan ke Polres. Dia sudah berproses, klien saya juga sudah diperiksa, kemudian satu saksi juga sudah diperiksa, tinggal 2 saksi lagi yang mau kita ajukan. Itu juga sudah kita sampaikan. Itu kita sangat percaya sekali di pihak kepolisian, karena kita yakin bahwa kepolisian sangat profesional dalam penanganan gitu. Ya. Pasal yang terapkan oleh penyidik itu 372 tentang dugaan ya. Ini sekali lagi dugaan penipuan dan atau penggelapan. Itu yang nanti yang diterapkan oleh Pak penyidik yang berapa tahun? Tuntutannya 4 tahun ancamannya berdasarkan pasal. Bang, apakah hanya JM aja atau ada pihak lain yang perlu dilaporkan? Sejauh ini baru Pak JM saja yang dilaporkan oleh klien. Sebetulnya memang antara Pak JM dengan klien saya juga ada pihak perantara, yang karena di awal ini FN ini sebetulnya tidak banyak berperan. Yang berperan sebetulnya ibunya yang aktif gitu ya. Karena ini sebetulnya hubungannya kenal dekat atau gimana sih Bang? Karena dari awal udah percaya aja gitu, padahal memberikan suratnya fotokopian gitu Bang. Hubungannya memang dekat atau gimana? Waktu itu kan memang pamannya, jadi FN ini memang ditinggal oleh bapaknya ya. Kemudian ada semacam titipan, semacam wasiat itu supaya peninggalan bapaknya itu diberikan rumah gitu. Akhirnya pamannya cari dan dapat informasi itu ada tanah ada di Sawangan.
Nah, saya tidak sebelumnya tidak tahu bahwa itu adalah miliknya Pak Ji. Nah, kan tapi kemudian setelah ditunjukkan dan kemudian itu ternyata miliknya Pak Ji, public figure, itu kan kita yakin ya. Klien saya yakin karena keyakinan gitu ya bang. jadi public figure dan waktu itu kan sebagai pejabat negara itu saja pasti wah secure nih gitu ya. Artinya secara legalitas sudah aman. Kita percaya juga. Tapi kemudian sampai hari ini yang dijanjikan wujud tersebut ada legalitasnya ternyata kan jelas nih, terutama bentuk sertifikatnya. Karena kan hari ini kita khawatir kalau rumah tinggal, ini kan rumahnya ditinggali sebetulnya oleh klien saya. Oh, sudah ditinggalin ya? Sebenarnya sudah Ditempati ditinggali, lah ya? ditempati, tapi kan siapa hari ini orang yang kemudian tidak merasa nyaman kalau surat-surat rumah yang kita tinggali itu kemudian tidak ada legalitas atau belum ada legalitas, apalagi banyak pembangunan tol misalnya, pembangunan apa gitu. Kemudian kalau tidak jauh dari itu kan ada tol. Kalau misalnya sewaktu-waktu ditempati digunakan bukan pelebaran sih istilahnya, karena gusuran untuk kepentingan fasilitas publik, apa yang bisa kita sampaikan kepada panitia pengadaan tanah gitu untuk ganti rugi kan? Saya kira hari ini memang persoalan legalitas properti khususnya tanah begitu ya, itu saya kira sangat mendasar. Apalagi sudah keluar uang, sudah lunas. Kalau boleh berapa bang nominalnya bang? Nominalnya hampir setengah miliar. Persisnya itu pada waktu itu adalah 490 juta dengan luas 150 meter. Status rumahnya bang pada saat itu apa bang? Berapa? Status rumahnya pada saat itu apa bang? Status apanya maksudnya? Maksudnya AJBK atau? AJB. Jadi AJB diterima oleh klien kita itu fotokopi, itu pun tidak lengkap. Nah, tapi jangan bayangkan kondisi rumahnya itu situasinya seperti sekarang. Sama ini masih sepi pak, tapi sekarang sangat ramai. Artinya lingkungannya ya, apalagi ada tol Sawangan, ada tol Ciputat juga, juga memang strategis rumah. Tapi kalau dulu ya, saya nggak tahu soal harga segitu itu mahal atau murah, itu kan relatif. Tapi saya kira untuk ukuran klien saya uang sebesar itu sangat besar.